Diginiin tuh inget apa sob? Coba gini nah. Ini tuh kayak cucian piring tuh ya, apa tuh spon piring loh. Ya kan? Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hot Ref. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, seperti yang sobat, astaga berisiknya. Sorry. Oke, seperti yang sobat sudah lihat di depan kita, ini adalah sebuah kotak yang lumayan besar. Ini adalah kotak dari sepatu sob. Yap, kali ini kita akan mereview sebuah sepatu dari brand lokal yang sebenarnya sudah lama banget pengen saya beli, tapi baru kesampaian sekarang ini sob. Jadi sebenarnya brand ini sudah cukup lama ya, sampai kita buka sudah sangat cukup lama. Mungkin sudah sekitar dari 2012 ya kalau nggak salah ini brandnya sudah berdiri. Dan model-modelnya itu asik-asik banget sob, karakternya tuh kuat banget. Makanya saya penasaran banget, tapi waktu itu harganya masih lumayan banget sih buat saya, karena harga sepatu ini rata-rata sih di atas harga dari brand lokal kebanyakan ya. Tapi kali ini saya beli salah satu artikel dari brand ini sob. Lihat, ini adalah brand yang terkenal banget dengan logo pisangnya nih sob, apalagi kalau bukan FYC atau FYC, Forever Young Crow. Oke, ini adalah salah satu artikel yang paling best seller dari merek ini sob. Brand ini dari Bandung ya kalau nggak salah. Pemiliknya atau ownernya itu Kang Ucai alias mantan vokalis Rocket Soccer ya. Sekarang dia sudah jadi owner dari Forever Young Crew. Nah, yang paling menarik dari merek ini adalah memang setiap artikel yang dibuat dari FYC ini karakternya kuat banget sob. Dan lebih diperuntukkan untuk skate ya, skater. Nah, ini adalah salah satu artikel yang paling best seller mereka, yaitu apa ini? Kevin yang warna green. Jadi yang Kevin ini kan warnanya banyak banget sob. Ada yang green, biru, terus kuning, kemudian merah kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget modelnya. Dan ini saya ambil yang warna hijau, yang green ya. Kita keluarkan dulu sepatunya. Oke, wih, ini paling menarik perhatian sob, nanti kita bahas ya. Ini. Oke, nah untuk brandingnya seperti ini. Sudah proper banget ya, kertasnya sudah ada brandingnya atau printingnya seperti ini. Tidak lupa ada logo pisangnya. Kemudian ada stiker-stiker juga. Sini sudah habis. Kita singkirkan dulu. Oh, jadi di ininya itu ada ininya ternyata ya, kayak bisa digunting gitu sob, logo pisangnya. Seru ya logonya. Pasti orang yang baru lihat itu selalu wondering ya, atau bertanya-tanya kenapa logonya pisang gitu. Untuk boxnya untung ini nggak hancur sih, beruntung banget. Kayaknya ini saya baru dapat box yang masih utuh tuh kayaknya cuma ini doang deh, beli sepatu berapa kali tuh kalau lewat online. Penuh dengan pisang-pisang dan pisang. Ini ada 6 artikelnya, size-nya, siluetnya seperti ini. Kalau belakangnya yang paling menurut saya paling keren sih dan informatif juga ya. Karena di sini ada size chart-nya. Nah, jadi cukup membantu sih untuk boxnya ini, bukan sekedar hanya tempat sepatu aja. Boxnya kayaknya semua seperti ini. Oke, udah kita singkirkan dulu. Dan kita fokus ke sepatunya sob, yang sudah ada talinya. Coba. Nah, ini ada brandingnya, dan ini ternyata stiker loh, bisa di ambil gini stikernya, bisa ditempel nih. Nah seperti ini, bisa ditempel, keren juga, dan masih dengan logo pisang. Sorry, wow, ini sih keren banget sih menurut saya. Walaupun ini jenisnya sepatu vulcanized, tapi menurut saya beda banget sih siluetnya ini dari sepatu-sepatu yang pada umumnya ya. Karena udah bosan banget sih sepatu yang menurut saya gitu-gitu aja. Warnanya hitam, ininya putih, terus apa namanya, ya model-model gitulah so, pokoknya yang sudah umum banget. Kayaknya ngelihatnya tuh udah lumayan bosan juga gitu, yang vulcanized-nya gitu-gitu. Terus kita bahas yang ini aja, yang udah talinya sudah terpasang ya. Oke, yang pertama yang paling menarik perhatian saya adalah tentunya tongnya nih, sepatu lidahnya. Ini lidahnya panjang banget sih. Wow. Jadi menurut Kang Ucai kalau nggak salah waktu itu di interview di salah satu YouTube kalau nggak salah, jadi fungsi dari tong ini adalah melindungi kaki dari papan, karena memang sepatu ini sebenarnya diperuntukkan untuk pemain skateboard gitu sob. Nah, biar nggak kena papan skateboard gitu, maka ininya dibikin tebal dan panjang seperti ini sob. Jadi ini kan nekuk gini dia. Jadi kaki bagian depan ini lumayan terlindungi sih.
Dan ini tebelnya tuh nggak main-main sih, tebel banget sumpah. Jadi kalau diginiin tuh inget apa sob? Coba gini nah. Ini tuh kayak cucian piring tuh ya, apa spon piring loh. Ya kan mirip, apalagi warnanya nih hijau kuning gini. Gokil. Tapi waktu pertama kali ngeliat sih ini agak aneh sih menurut saya. Kenapa kok sepatu ini tongnya panjang banget? Kira-kira keren nggak dipakai gitu? Tapi semakin dilihat lagi dan menurut saya malah semakin keren. Nggak ada yang salah juga dengan tong tinggi seperti ini ternyata. Walaupun siluet ini adalah gabungan dari beberapa sepatu ya, tidak pure new design gitu sebenarnya. Jadi mungkin ada dari Vans, ada dari Converse dan lain-lain. Itu dari pengakuan Kang Ucai juga sih seperti itu juga sih. Nah di sini adalah sweat sob, bahannya sweat. Dan untuk lace hole-nya ini di sini nggak ada ringnya ya, cuman satu doang yang ada ringnya di sini. Terus nggak? Nah, yang ada ringnya cuma di sini doang, yang di sini tuh nggak ada ringnya, jadi cuman lubang doang. Seperti ini. Nah, ini juga sweat. Bagian depan ini sweat, tapi bukan sweat yang lembut gitu ya. Ini sih lebih sweat yang agak tebal gitu, agak kasar gitu sob. Terus kemudian di bagian belakang juga ada sweatnya juga nih. Nah, di sini banyak banget sih branding FYC-nya. Ini FYC, logo pisang, Forever Young Crew pisang, dan paling belakang tentunya. Wow. Untuk uppernya ini adalah kanvas ya, 12 oz kalau nggak salah. Ini juga kanvas juga. Ini ada lace keepernya, keren. Jadi ini tetap terjaga gini sih. Nah untuk midsole-nya ini keras banget sob. Sumpah nggak main-main ini kerasnya. Jadi bukan, astaga berisik banget ya. Soalnya bener-bener keras ya, sobat bisa dengar sendiri. Ini lumayan keras midsole-nya. Nah untuk kerapihannya ini saya bilang, bisa dibilang untuk brand lokal ini sudah rapi banget ya. Aduh kok nggak mau fokus dong. Ini stitchingnya rapi, di sini juga rapi. Nah, untuk bekas lemnya juga hampir nggak ada sih, walaupun masih ada sedikit nih kayaknya di sini nih. Kalau nggak salah ya, dikit banget nih. Minor banget sih. Kalau yang lainnya sih kayaknya nggak ada ya. Aman banget. Dan kemudian yang paling saya suka juga adalah di bagian lining sob. Jadi di sini tuh dikasih ini synthetic leather ya. Jadi bikin kaki itu lebih nyaman, nggak lecet gitu sob. Sini ada busanya walaupun nggak terlalu tebal ya, tapi sudah cukup sih untuk pergelangan kaki, ini sudah cukup banget. Jadi nggak bikin kaki lecet gitu sob. Sini dikasih lining gini, sama ini juga synthetic leather. Ini ada di emboss FYC. Ini emboss ya, bukan sablon aja, tapi di emboss. Kemudian untuk outsole-nya ini tentunya sudah molding sendiri ya, dengan logo pisang di sini, penuh dengan pisang. Kemudian ada logo FYC juga di sini. Atau sih menurut saya keren banget sih, antara hijau ketemu kuning. Menurut saya keren banget, apalagi yang warna kuning ketemu hijau ya, yang dominan kuning di sini. Menurut saya keren banget sih, tapi terlalu bonjreng sih. Saya kayaknya nggak berani pakai juga sih. Oke, untuk di belakang tongnya ini benar-benar tebal sih. Berapa senti ini tebalnya nih? Nanti saya tunjukin dia minusnya sob. Untuk bagian tongnya ini walaupun nyaman, tapi ada minusnya ini sob. Nah untuk bagian untuk bagian dalam seperti ini. Nah untuk insole-nya ini bisa dilepas seperti ini, removable. Dan ini di bagian sini tebal banget. Ini empuk banget sih dan membal ya di sini tuh. Di bagian tumit sini membal, walaupun sini agak tipis, tapi untuk ukuran insole ini sudah lumayan tebal loh bagian depan ini sob. Coba lihat. Nah kan, tebal banget. Apalagi bagian belakang ini sob. Dan itu membal banget gitu loh. Kalau dipencet-pencet gini tuh. Dan tidak lupa logo pisang juga. Semua tentang pisang di sini. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi ya, minusnya dari tong agak tebal ini membuat bagian dalam ini jadi terlihat atau terasa lebih sempit sob. Apalagi di bagian dalam ini juga ada karetnya seperti ini. Nah, karetnya seperti ini. Jadi membuat tongnya ini nggak bisa melenceng-melenceng gini ya, tetap stay gini. Tapi ini juga bikin bagian dalam lebih sempit lagi sob, karena jadi kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa lebih mengangkat bagian tong yang depan ini. Jadi ini sudah mati segini, kecuali mungkin lama-lama akan kendor juga si karetnya. Jadi saran saya kalau sobat biasanya pakai sepatu size 43, untuk artikel Kevin ini bisa dinaikin satu size lagi ya ke 44 seperti yang saya pakai ini. Saya biasa pakai 43, tapi di artikel ini
saya lihat-lihat di YouTube dan juga di Instagram itu banyak yang menyarankan untuk naik satu size sob. Karena satu size 44 dari 43 ke 44 itu cuman beda setengah senti aja sih. Jadi nggak begitu ngaruh, tapi sudah sangat cukup sih. Karena untuk bagian depan sini ini sudah cukup banget ya. Untuk kaki itu sudah bebas bergerak di sini, sudah enak geraknya. Untuk jari-jarinya itu sudah nggak mentok ya. Tapi yang paling masalah adalah di bagian depan ini sob kalau saya. Jadi bagian sini tuh sempit banget. Nah, bagian sini tuh sempit banget. Kalau saya pakai yang 43 ini tentunya sangat lebih sempit lagi, karena ini aja sangat bisa dibilang pas banget sih. Nggak sempit tapi juga nggak longgar banget. Walaupun ini sudah naik satu size ya. Karena saya biasanya pakai 43, saya naikin satu size jadi 44. Ini sudah pas banget. Walaupun kalau di artikel lain saya kurang tahu ya, tapi kalau khusus di artikel ini karena ini tebal banget sih untuk foamnya ini. Nah, nanti di akhir video saya tunjukin untuk fittingnya ya, seperti ini. Dan kalau nggak salah untuk nama Kevin sendiri itu diambil dari nama buah pisang ya, dari kata Cavendish. Itu adalah pisang atau buah pisang tropis yang sudah terkenal di dunia ya. Jadi katanya sih itu. Dan kebanyakan nama-nama dari artikel FYC ini memang diambil dari nama-nama pisang juga sih. Ada kalau nggak salah musak juga ya. Musak itu diambil dari kata musak, yang juga dari nama pisang juga itu. Oke, kayaknya gitu aja ya reviewnya. Semoga membantu sob. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Dan tonton videonya sampai habis karena di akhir video saya akan menyertakan fitting dari sepatu ini sob. Oke, kayaknya gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan seperti biasa subscribe tidak subscribe tetap thank you. See you in the next video. Bye bye.